Hai, kita jumpa lagi pada pembelajaran ketiga tentang kuliah kewirausahaan. Materinya adalah tentang berpikir kreatif dan juga berpikir kritis. Capaian pembelajaran ini adalah setelah mempelajari tentang materi pembelajaran ketiga, diharapkan mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan kembali pengertian dari berpikir kreatif dan juga berpikir kritis, mengetahui dan menjelaskan kembali tentang motivasi berpikir kreatif, hambatan berpikir kreatif, serta tahapan berpikir kreatif, dan juga mengetahui dan juga dapat menjelaskan mengapa pentingnya berpikir kritis di era revolusi industri 4.0. Ya, teman-teman semuanya, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang berpikir kreatif dan berpikir kritis, kita bahas dulu tentang apa yang dimaksud dengan berpikir. Nah, teman-teman semuanya, berpikir merupakan segala aktivitas mental yang ditujukan untuk membantu, merumuskan, atau memecahkan masalah. Pengertian tersebut nampak bahwa ada 3 pandangan dasar tentang berpikir, yaitu adanya proses, adanya wujud, dan adanya tujuan. Yang pertama, proses. Proses berpikir diawali dengan pembentukan pengertian, diteruskan pembentukan pendapat, dan diakhiri oleh penarikan kesimpulan atau pembentukan keputusan. Proses berpikir manusia memiliki 2 ciri utama, yaitu tidak berwujud namun simbolik, baik secara verbal maupun nonverbal. Yang kedua adalah wujudnya, adalah berupa gagasan, ide, konsep, atau solusi. Keempatnya, bertujuan untuk memecahkan masalah yang nantinya ditindaklanjuti dengan pengambilan keputusan atau decision making, serta menciptakan suatu gagasan baru. Teman-teman semuanya, subbab yang dilanjut lagi adalah tentang berpikir kreatif. Apa sih yang dimaksud dengan berpikir kreatif? Berpikir kreatif adalah kemampuan individu dalam melahirkan gagasan-gagasan baru atau penemuan-penemuan baru dalam melihat masalah dan peluang. Berikut adalah suatu definisi yang disampaikan oleh Zimmerer dan Scarborough pada tahun 2015. Dikaitkan di era revolusi industri 4.0 seperti sekarang ini, teman-teman, kemampuan untuk berpikir kreatif sangat dibutuhkan setiap orang. Melalui berpikir kreatif, seseorang akan mampu menghasilkan produk baru yang dapat membawa manfaat bagi manusia dan lingkungan. Kita berpikir masa lalu ya, katakanlah seperti ini. Manusia hidup dengan berbagai keterbatasan, nggak ada gadget, lampu, mesin, maupun teknologi lainnya. Setiap pekerjaan dilakukan secara manual tanpa bantuan alat elektronik. Namun, saat ini telah hadir berbagai peralatan yang mempermudah kerja manusia, mulai dari handphone, laptop, scanner, mesin pemotong kertas, microwave, dan sebagainya. Segala sesuatu dapat dikerjakan dengan mudah dan efisien. Semua dapat berwujud karena adanya pemikiran para kreator hingga mampu mengubah dunia hingga menjadi seperti sekarang ini. Teman-teman semuanya, subbab berikutnya adalah tentang motivasi bertindak kreatif. Kreativitas yang dimiliki manusia lahir bersama dengan lahirnya manusia itu. Dengan demikian, sejak lahir, manusia akan menunjukkan kecenderungan untuk mengaktualisasi dirinya. Oleh karena itu, setiap manusia memiliki potensi kreatif melakukan hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana menyelesaikan masalah. Nah, seseorang dapat termotivasi untuk bertindak kreatif karena faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama adalah need for novel, varied, and complex situation, yaitu adalah kebutuhan untuk sesuatu hal yang baru, kebutuhan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bervariasi, dan kebutuhan untuk keluar dari situasi yang sangat kompleks. Contoh misalnya, adanya kreasi dari seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Erlangga yang menghasilkan Mediti atau teh hijau anti kanker. Nah, hal ini karena disebabkan adanya keluarganya yang saat itu sedang memiliki masalah pada penyakit kanker, yang kemudian menimbulkan inspirasi dari profesor tersebut untuk kemudian bisa menghasilkan Mediti.
Baik, subbab berikutnya adalah tentang motivasi bertindak kreatif. Seperti teman-teman bisa lihat pada layar bahwa motivasi bertindak kreatif di sini terdiri dari 3 hal, yaitu need for novel or varied and complex situation, atau kebutuhan untuk sesuatu hal yang baru, kebutuhan untuk adanya variasi, dan kebutuhan untuk keluar dari situasi yang kompleks. Yang kedua adalah need for communicate and value, yaitu kebutuhan untuk mengkomunikasikan sesuatu atau menyampaikan nilai-nilai. Berikutnya adalah need for problem solving, yaitu kebutuhan untuk menyelesaikan masalah. Kita ambil contoh untuk yang pertama, need for novel or varied. Kreativitas ini muncul karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan kebaruan. Misal contohnya adalah seorang kreator dari kebab, makanan kebab asal kota Surabaya yang membuat kebab buah karena kebosanannya pada kebab yang tersedia di pasaran saat itu adalah kebab berbahan dasar daging kambing atau daging sapi. Yang kedua adalah need for communicate and value. Kita contohkan misalnya adalah motivasi dari Iman Usman dan Bella Delvara, para pendiri dari ruangguru.com, yang didasarkan pada keinginan mereka berdua untuk memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia. Keinginan tersebut menjadi semangat yang selalu menggerakkan ruangguru.com. Lebih dari sekedar bisnis, ruangguru.com juga membantu memudahkan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas guru di Indonesia. Berikutnya adalah need for problem solving. Di sini adalah seseorang termotivasi untuk bertindak kreatif karena adanya dorongan untuk bisa memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi ataupun masalah yang secara umum dialami oleh masyarakat. Kita ambil contoh misalnya seorang pemuda asal Surabaya yaitu Audrey Maxilian Herli yang bersama teman-temannya menciptakan aplikasi Relief. Karena terdorong kenyataan bahwa tingginya angka bunuh diri di kalangan remaja merupakan akibat psikologis. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya mencari bantuan jika merasa kesehatan mental terganggu. Kehadiran aplikasi Relief sebagai terapi daring atau online dapat menjadi alternatif bagi mereka yang kesulitan mencari tempat curhat yang aman. Teman-teman semuanya, subbab berikutnya adalah menjelaskan tentang hambatan kreativitas. Setiap orang pasti memiliki kreativitas, akan tetapi mengapa masing-masing orang memiliki suatu hambatan-hambatan yang kemudian ini menghalangi munculnya suatu ide-ide kreatif. Kita ketahui yuk apa saja hambatan-hambatan kreativitas tersebut. Hambatan yang pertama dari berpikir kreatif yaitu adalah rasa takut. Lalu kemudian ada rasa puas, ada pula kemudian rutinitas tinggi, ada kemalasan mental, ada birokrasi, terpaku pada masalah, dan stereotyping. Rasa takut. Rasa takut di sini katakanlah adalah perasaan takut gagal, takut salah, takut dimarahi, dan rasa takut lainnya yang sering menghambat seseorang untuk berpikir kreatif. Yang kedua adalah rasa puas. Orang yang sudah puas akan prestasi yang diraihnya, serta telah merasa nyaman dengan kondisi yang dijalaninya, seringkali terbutakan oleh rasa bangga dan rasa puas tersebut, sehingga orang tersebut tidak terdorong untuk menjadi kreatif atau mencoba hal-hal yang baru. Kita ambil contoh misalnya, Apple Computer yang pernah menjadi nomor 1 sebagai produsen komputer, pernah tergilas oleh para pemain baru di industri ini. Karena Apple telah terpaku pada keberhasilannya sebagai yang nomor 1, sehingga menjadi lengah untuk menawarkan sesuatu yang baru pada target pasar hingga saat target pasar perusahaan hingga terhenyak dengan munculnya pesaing-pesaing yang berhasil menggeser kedudukan Apple. Yang ketiga adalah rutinitas tinggi. Rutinitas tinggi seringkali menjadi alasan menghambat tumbuhnya kreativitas. Oleh karena itu, untuk dapat memanfaatkan kemampuan kreativitas yang dimiliki seorang individu, ia harus mau menyediakan waktu khusus, misalnya membaca buku, mengikuti seminar atau mengikuti webinar, pelatihan-pelatihan, atau memperluas lingkungan pergaulannya. Hambatan berikutnya adalah kemalasan mental. Kemalasan mental seperti merupakan hambatan untuk berpikir kreatif.
Tidak heran jika orang-orang yang malas menggunakan kemampuan otaknya untuk berpikir kreatif sering tertinggal dalam karir dan prestasi kerja oleh orang-orang yang tidak malas untuk mengasah otaknya, untuk memikirkan sesuatu yang baru atau mencoba sesuatu yang baru. Hambatan yang kelima adalah birokrasi. Proses pengambilan keputusan yang lama atau karena proses birokrasi yang terlalu berliku-liku sering mematahkan semangat orang untuk berkreasi ataupun menyampaikan ide dan usulan perbaikan. Hambatan yang keenam adalah terpaku pada masalah. Contohnya misalnya kegagalan, kesulitan, kekalahan, kerugian yang pernah dialami oleh seseorang dan itu memang mendatangkan suatu rasa sakit. Tetapi bukan berarti usaha kita untuk memperbaiki atau mengatasi masalah tersebut harus terhenti. Mari kita belajar dari Kolonel Sanders sebagai penggagas dari Kentucky Fried Chicken atau KFC. Bagaimana beliau menghadapi kesulitan dalam menjual resep ayam goreng tepungnya. Namun ia tidak terpaku pada kesulitan tersebut, ia memanfaatkan kreativitasnya sampai akhirnya ia mendapatkan ide untuk menggunakan sendiri resep tersebut dengan menggunakan restoran cepat saji dengan menu utama ayam goreng tepung yang terkenal hingga saat ini. Yang ketujuh adalah tentang stereotip. Lingkungan dan budaya sekitar kita yang membentuk opini atau pendapat umum terhadap suatu hal bisa juga menjadi hambatan dalam berpikir kreatif. Misalnya, masyarakat menganggap bahwa sudah sewajarnya jika wanita tinggal di rumah saja, tidak perlu pendidikan tinggi dan hanya bertugas untuk melayani keluarga saja, sehingga tidak usah berkarir sebagai wirausaha di luar rumah. Tentunya hal-hal ini yang menghambat munculnya berpikir kreatif. Sebab berikutnya adalah tentang tahapan berpikir kreatif yang seperti yang disampaikan oleh Graham Wallas. Di mana Graham Wallas menjelaskan ada 4 tahap berpikir kreatif. Di mana tahap yang pertama adalah disebut dengan prepare and gather, tahap yang kedua adalah tahap incubation, tahap yang ketiga adalah tahap illumination, dan tahap yang keempat adalah tahap verifikasi. Kita bahas satu-satu yuk. Tahap yang pertama yaitu tahap prepare and gather. Di sini dijelaskan bahwa pada dasarnya, pada tahap ini adalah mencari informasi dengan berbagai cara. Misalnya, melalui pendidikan dan pelatihan, membaca, searching melalui internet, mendengar, melihat, berdiskusi dengan orang lain. Yang tujuannya adalah agar individu diperkenalkan pada berbagai hal yang bersifat baru dan menantang untuk diketahui lebih lanjut. Tahap yang kedua adalah tahap inkubasi. Pada tahap ini, setelah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya, individu dikondisikan pada kondisi tertentu yang memungkinkan dirinya untuk mendapatkan ide-ide baru mengenai sesuatu. Setiap individu memiliki keragaman dalam hal kondisi alamnya seperti apa yang dapat melahirkan ide-ide baru. Seperti misalnya ketika mendengarkan musik, maka muncul ide baru. Ketika misalnya berkenalan dengan banyak orang, ketika berdiskusi dengan banyak orang, muncul ide-ide baru. Tahap yang ketiga adalah tahap illumination. Tahap ini biasanya terjadi setelah tahap inkubasi terjadi. Sekalipun pada prakteknya tidak selalu harus berurutan tahapnya. Penemuan ide dapat muncul secara tiba-tiba atau bertahap dari waktu ke waktu. Penemuan ide dapat dipicu oleh sejumlah kejadian internal dan eksternal, di mana pola-pola pemikiran akhirnya berkoalisi sedemikian rupa hingga menghasilkan pemahaman baru. Tahap terakhir adalah tahap pengujian atau verifikasi. Tahap ini merupakan tahap terakhir untuk mewujudkan ide tentang sesuatu melalui serangkaian pengujian. Apakah ide yang dihasilkan memungkinkan untuk diimplementasikan atau tidak. Teman-teman semuanya, secara umum, selain berpikir kreatif, kemampuan berpikir kritis sangat diperlukan. Mengingat, dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan sangat pesat, dan memungkinkan siapa saja memperoleh informasi dengan cepat dan mudah dari berbagai sumber dan berbagai tempat di seluruh penjuru dunia. Hal ini mengakibatkan cepatnya perubahan tatanan kehidupan serta perubahan global dalam kehidupan. Dampak negatif dari ketidakmampuan menyaring informasi tersebut akan munculnya berita palsu atau hoax, fitnah, dan propaganda. Oleh karena itu, jika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir kritis dan kreatif,
maka tidak akan mampu mengolah, menilai, dan mengambil informasi yang dibutuhkan untuk mencapai tantangan tersebut. Nah, teman-teman semuanya, apa sih yang dimaksud dengan berpikir kritis? Yang dimaksud dengan berpikir kritis itu adalah memberikan telaah atau pemikiran lanjut pada suatu ide atau gagasan atau konsep yang sudah ada. Nah, telaah tersebut didasarkan pada berbagai sudut pandang. Contohnya, kitab suci. Misal kalau di dalam umat Islam didasarkan pada Al-Quran dan hadis misalnya. Lalu, ilmu pengetahuan. Berikutnya lagi adalah ideologi, kondisi sosial masyarakat, peraturan-peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Nah, jadi teman-teman, yang dimaksud dengan contoh berpikir kritis di sini adalah kita ambil contoh munculnya etol misalnya. Munculnya etol di sini adalah karena adanya suatu pemikiran. Nah, teman-teman semuanya, apa ya contohnya untuk kemudian contoh dari berpikir kritis? Kita ambil contoh adanya tongkat etol. Teman-teman semuanya, sejak diberlakukannya pembayaran non-tunai di jalan tol, maka akan muncul suatu kebutuhan dari masyarakat yang baru tentang bagaimana lancar di dalam melakukan transaksi di loket yang ada di jalan tol. Muncul masalah diantaranya adalah adaptasi masyarakat terhadap jarak yang dilakukan untuk melakukan tap terhadap kartu e-money-nya di mesin yang disediakan. Nah, resikonya apa yang terjadi? Satu, resikonya adalah kartu terjatuh. Lalu yang kedua, jika kartu terjatuh, maka kemudian orang akan membuka pintu untuk kemudian bisa menjangkau e-tap tersebut. Nah, dari hal ini akan muncul adanya suatu peluang membuat extension atau alat bantu untuk melakukan tapping terhadap kartu e-money tersebut. Hal ini suatu hal yang sederhana, namun solutif bukan teman-teman? Solutif kan? Itu tadi teman-teman yang kita pelajari tentang berpikir kreatif dan berpikir kritis. Semoga bermanfaat.